Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung fertilitas. Perhitungan fertilitas ini berkaitan dengan ukuran demografi, di mana ada beberapa ukuran fertilitas. Seperti materi sebelumnya, bahwa fertilitas ini berkaitan dengan kesuburan, berkaitan dengan kelahiran, pernikahan, dan sebagainya. Pada video ini, saya menjelaskan terkait ukuran-ukuran yang sering dipakai oleh demografer, oleh ahli-ahli kependudukan. Ya, jadi lebih ke dasarnya dulu yang sering digunakan, terutama bagi pemangku kebijakan. Perlu diketahui bahwa fertilitas ya, atau kesuburan adalah peluang seorang pasangan memiliki anak. Ukurannya adalah jumlah anak yang lahir per pasangan. Pada fertilitas yang menjadi titik fokus adalah perempuan umur 15 sampai 49 tahun. Di mana pada umur ini perempuan masuk atau pada fase produktif. Fase produktif ini adalah fase perempuan memiliki peluang tinggi untuk melahirkan anak. Ini adalah tren kelahiran di Indonesia, bahwa tren kelahiran di Indonesia cenderung menurun, ya, seiring adanya BKKBN ya, yang terus menggencarkan terkait pengendalian penduduk, terkait pengendalian dan sebagainya. Jika penduduk tidak dikendalikan, terutama dalam jumlah, maka akan ada yang namanya ledakan penduduk. Ledakan penduduk ini akan berisiko untuk meningkatkan kriminalitas. Kenapa? Karena tidak seimbangnya jumlah penduduk dan peluang kerja. Yang kedua adalah pengangguran. Jika tidak seimbang antara penduduk dengan peluang kerja, ini akan memunculkan banyak pengangguran. Yang ketiga, masalah sosial lainnya, misalnya seperti pemukiman kumuh, resiko penyakit menular, akibat kepadatan penduduk, dan sebagainya. Ukuran demografi yang akan kita bahas pada sesi ini dapat memotret, dapat menggambarkan bagaimana kondisi kesuburan di masyarakat. Ini adalah fungsi dari ukuran fertilitas atau ukuran dari kesuburan ya, fertilitas. Yang pertama adalah angka kelahiran kasar, ya, court birth rate, di mana angka kelahiran kasar ini adalah jumlah kelahiran dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Ya. Ingat, penduduk pertengahan tahun ini bukan penduduk di bulan Juli, bukan. Tapi penduduk di pertengahan tahun adalah penduduk pada jumlah penduduk pada awal tahun dibagi jumlah penduduk di akhir tahun dibagi 2. Konstanta ini 1000 ini konstanta, ini tergantung dari tergantung dari hasil biasanya. Ya, misalnya kalau dikalikan 1000 hasilnya 0,2, maka bisa dinaikkan jadi 10.000. Berarti nanti kesimpulannya adalah ada 2 kelahiran per 10.000 penduduk, misal begitu. Ya, itu contoh cara untuk menginterpretasikan. Yang kedua adalah angka kelahiran berdasarkan umur.
yaitu jumlah kelahiran pada umur tertentu, tadi rentangnya kan 15 sampai 49 tahun. Maka kita contohkan umur 4 misal 45 sampai 49 tahun misalnya. Yang paling akhir ya. Berapakah angka kelahirannya pada umur tersebut? Caranya misalnya lagi 15 sampai 19 tahun, berapa angka kelahirannya pada umur tersebut? Berapa kelahiran ibu pada umur tersebut? Caranya adalah jumlah kelahiran pada umur katakanlah 15 sampai 19 tahun dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun pada umur ibu tersebut. Kalau Anda ingin mencari misalnya umur 20 sampai 24 tahun, berarti fokus di situ. Ya, ini adalah angka kelahiran berdasarkan umur. Jadi lebih spesifik ke berdasarkan umur. Yang selanjutnya adalah angka kelahiran total atau total fertility rate. Ini adalah 5 kali angka kelahiran berdasarkan umur. Ya, nanti akan ada tutorial. Nanti akan ada tutorialnya dan akan saya berikan contohnya. Jadi angka kelahiran yang ada di setiap di setiap umur akan dijumlah, nanti akan dikalikan 5. Seperti itu. Selanjutnya adalah angka kelahiran umum atau general fertility rate. Ini adalah jumlah kelahiran umur produktif dibagi jumlah wanita usia produktif. Nah, usia produktif ini ada yang mengatakan atau ada beberapa referensi 15 sampai 49 tahun. Ada juga yang beberapa referensi 15 sampai 44 tahun. Ya, jadi itu adalah umur produktif. Jadi jumlah kelahiran pada ibu umur 15 sampai 49 tahun katakanlah dibagi jumlah wanita di usia tersebut. Ini adalah general fertility rate. Ada lagi yang namanya rasio anak ibu, ya. Jadi rasio anak ibu adalah ini cara menghitungannya adalah jumlah anak 0 sampai 4 tahun dibagi jumlah wanita usia produktif. Ini untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah. Jadi berapa rasionya antara anak dan ibu. Child woman ratio, ya. Yang terakhir adalah rata-rata jumlah anak yang pernah dilahirkan, ya. Ini adalah children ever born. Caranya adalah jumlah anak lahir hidup pada ibu pada kelompok X dibagi jumlah wanita usia produktif pada kelompok X, ya. Ini rata-rata jumlah anak yang dilahirkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penghitungannya, contoh penghitungannya. Kita lihat di sini ya. Di sini ada CBR. CBR adalah crude birth rate, jadi angka kelahiran kasar. Caranya adalah seperti ini. Mid-year population, ya, ini adalah penduduk pada pertengahan tahun. Ya, ini caranya tadi penduduk di awal tahun ditambah penduduk di akhir tahun dibagi 2. Terus kita memerlukan yang namanya jumlah kelahiran. Jadi gini ya. Jadi jumlah kelahiran CBR adalah ya, number kelahiran, banyak kelahiran dibagi penduduk pertengahan tahun. Ya, wanita pertengahan tahun ini penduduk yang wanita ya, usia produktif. Hasil seperti ini. Ya. Ini setelah dikalikan konstantanya 1000. Artinya adalah ada 3,6 atau 3 sampai 4 kelahiran per 1000 penduduk, begitu. Yang kedua adalah ASFR. ASFR ini adalah Age Specific Fertility Rate atau angka kelahiran berdasarkan umur ibu.
Caranya seperti ini. Anda harus tahu dulu jumlah penduduk dan kelahiran di setiap ibu, di setiap kelompok. Contoh misal begini, ibu yang berumur 15 sampai 19 tahun, oh dia melahirkan sekitar 1 juta, ya. Ibu yang umur 35 sampai 39 tahun melahirkan 162.000, misal begitu, ya. Nah, kita memerlukan juga yang namanya penduduk pertengahan tahun. Ini penduduk pertengahan tahun. Caranya adalah dibagi saja. Kita lihat, berarti banyaknya kelahiran pada umur ini, khusus ini, dibagi penduduk perempuan pertengahan tahun. Ya, jangan lupa dikalikan konstanta 1000. Berarti begini, pada umur 15 sampai 19 tahun, ya, umur ibu 19 sampai 19 tahun ada kelahiran 114 kelahiran per 1000 penduduk. Nah, dari ini kita lihat kira-kira mana yang terbanyak kelahirannya. Pada umur ini, pada umur 15 sampai 19 tahun, ya, ini bisa jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Kenapa pada umur masih muda banyak kelahirannya? Gitu ya. Jadi kita bisa melihat per umurnya bagaimana tingkat kelahirannya. Ada lagi general fertility rate, ya. Untuk general fertility rate ini caranya adalah total kelahiran, ya, pada umur produktif. Jadi kelahiran pada ibu yang umur produktif, itu totalnya dari sini dibagi total perempuan produktif. Ya, ini dikali 1000. Ya, jadi secara umum itu kelahirannya pada umur produktif 125 kelahiran per 1000 penduduk. Begitu. Ini CFR. Ada lagi total fertility rate. Total fertility rate ini adalah 5 dikali total ASFR. Ya. Jadi 5 dikali total fertility rate. Nah, untuk total fertility rate ini adalah total dari X-specific fertility rate. Jadi spesifik fertility rate itu berapa total dikalikan 5. Jadi ini total fertility rate. Ada child woman ratio, ya, child woman ratio. Kita memerlukan 2 informasi. Yang pertama, total bayi 0 sampai 4 tahun, ya. Nanti dibagi total perempuan umur produktif 15 sampai 49 tahun. Ini adalah rata-rata rasio kepemilikan bayi, ya, pada ibu. Yang terakhir adalah CIB, adalah children Everborn. Caranya adalah seperti ini. Ya. Jadi jumlah kelahiran dibagi jumlah perempuan, ya, di pertengahan tahun. Ini adalah rumus dari CIB. Nah, nanti silahkan Anda kembangkan jika Anda memang agak kurang paham mengenai CEB, mengenai CBR, TFR, silakan Anda kembangkan sendiri. Silakan Anda lebih improve pengetahuan Anda, karena di video ini hanya pengantar mengenai cara perhitungan fertility. Ya, ini adalah contoh dari data proyeksi penduduk Indonesia. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.